Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab telah dinyatakan bahwa Tuhan memberikan berbagai karunia dan talenta dengan keunikan masing-masing kepada setiap kekasih Tuhan. Karunia-karunia yang berbeda, yang tidak selalu harus sama. Ada karunia melayani, ada karunia memimpin, ada karunia menasihati, ada karunia kemurahan, ada karunia bernubuat, ada karunia penyembuhan atau kesembuhan, ada karunia bernubuat dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang karunia nasihat atau karunia menasihati. Saya memperhatikan bahwa setiap karunia memiliki tantangan yang tidak selalu mudah di dalam merealisasikan, mewujud nyatakan setiap karunia pemberian Tuhan. Demikian pula ketika ingin merealisasikan, mewujud nyatakan karunia menasihati. Karena pada dasarnya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi saya menjadi seseorang yang tidak mudah untuk menerima nasihat, tidak mudah untuk dinasihati. Karena saya merasa sudah nyaman dengan diri saya, dengan apa yang ada pada diri saya, dan saya tidak ingin dilihat kekurangan-kekurangan saya. Saya ingin menampilkan kebaikan-kebaikan saya. Oleh karena itu, nasihat, masukan, apalagi kritikan, sesuatu yang tidak bisa mudah diterima begitu saja. Dan mungkin juga di dalam alam nyata, tidak hanya saya, ada beberapa orang yang tidak mudah menerima masukan, menerima nasihat, menerima kritikan. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula di dalam firman Tuhan, bahwa mengapa nabi-nabi tidak diterima di kampungnya, di sekitarnya. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus tidak diterima di dunia ini. Namun justru Tuhan Yesus Kristus ingin mengubah tatanan kehidupan manusia untuk dapat menerima nasihat dari siapapun mereka. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia yang sederhana, bukan dari keluarga kaya raya, bukan dari keluarga pejabat. Dan Tuhan Yesus Kristus memang kemudian karena hidupnya yang sederhana, dari keluarga biasa saja, bukan pejabat, bukan orang kaya, juga tidak diterima di sekitarnya, di kampungnya, di kotanya, dan oleh bangsa Israel. Justru juga tidak diterima oleh orang-orang ahli-ahli Torah, ahli-ahli Taurat, yang sebenarnya tahu persis tentang firman Tuhan, tentang Taurat, tetapi justru membenci Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus orang sederhana, tetapi menjadi terkenal, sehingga para ahli-ahli Taurat yang memiliki posisi dan kedudukan menjadi khawatir, kedudukan posisinya, kehormatannya akan diambil Tuhan Yesus Kristus. Namun berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, juga pengalaman hidup Tuhan Yesus Kristus, maka saya banyak belajar bahwa saya harus belajar untuk mau menerima nasihat. Bukan hanya mudah menasihati,
Karena saya melihat saya pribadi lebih suka menasihati daripada menerima nasihat atau dinasihati. Tetapi saya belajar untuk membuka hati saya dan tidak memandang muka, karena kadang-kadang saya mau dinasihati oleh pimpinan saya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang saya hargai. Tapi ketika saya melihat orang-orang yang sederhana, itu kadang-kadang saya menjadi gengsi. Saya tidak suka dinasihati. Saya menganggap orang yang menasihati saya orang yang sombong, merasa lebih baik dari saya. Tetapi sekarang saya belajar untuk mau menerima nasihat dari siapapun mereka. Karena justru saya harus berterima kasih kepada orang yang mau menasihati saya, karena saya mendapatkan nasihat, masukan yang gratis atas kekurangan dan kelemahan-kelemahan saya, dan saya bisa menjadi orang yang lebih baik karena ada orang yang memberikan masukan, nasihat, dan kritikan kepada saya. Saya bisa belajar dari kekurangan-kekurangan saya bisa memperbaikinya dan saya menjadi semakin lebih baik. Memang sejujurnya menerima nasihat, menerima masukan, apalagi kritikan adalah tidak mudah. Saya sebagai manusia senang mendapatkan pujian, karena pujian akan merasa nyaman di hati saya. Tetapi ketika menerima masukan dan kritikan, itu nggak enak, di hati terasa pedas. Tapi ternyata Tuhan Yesus Kristus menginginkan semua murid Tuhan, kekasih Tuhan, untuk mau menerima nasihat-nasihat. Kalau kita bisa melihat dari sisi Amsal Sulaiman, di Mazmur, maupun di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang nasihat. Orang-orang yang mau menerima nasihat akan semakin menjadi bijak, akan semakin matang dan dewasa. Tetapi orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, hidupnya tidak akan maju-maju, akan di situ-situ saja, akan stagnan dan berhenti di tempat. Oleh karena itu, saya akan belajar untuk menerima nasihat, menerima masukan, juga menerima kritikan. Karena dengan nasihat dan kritikan, saya bisa memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan dan kekurangan saya, dan saya dapat menjadi manusia yang dapat menjadi lebih baik, yang berkenan di hadirat Tuhan, yang dapat menyenangkan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.